Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, baiklah pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai refleksi atau pencerminan. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai translasi atau perpindahan. Nah, pada pencerminan ini kita harus tahu dulu apa itu definisi dari pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, sekarang coba kalau kalian bercermin ya di depan sebuah cermin. Coba Anda lihat bayangan diri Anda. Lalu coba acungkan tangan kanan Anda. Nah, tangan kanan Anda dilihat di cermin itu berada di kiri. Ya. Nah, sekarang ukurannya bagaimana? Ukurannya tetap tidak berubah ya. Dan lalu jarak bayangannya juga terhadap cermin itu sama dengan jarak kalian terhadap cermin. Begitu juga kalau Anda acungkan tangan kiri, pasti pada cermin yang menghadap Anda itu berada di sebelah kanan. Atau coba kalau kita selfie dengan menggunakan kamera depan, kita lihat bahwa bayangannya itu jadi terbalik ya. Misalkan telinga kanan Anda berada di kiri hasilnya itu. Tapi kecuali kalau yang HP-nya atau kameranya yang sudah bagus ya, tentu akan sesuai. Tapi pada umumnya untuk HP, kalau selfie itu tertukar ya. Kecuali kalau pakai kamera bagian belakang ya, kamera belakang ya. Nah, itu adalah contoh dari sifat-sifat bayangan oleh suatu cermin. Pada kesempatan ini akan kita bahas refleksi atau pencerminan pada sumbu X, lalu ada terhadap sumbu Y, lalu terhadap suatu titik, lalu terhadap garis Y sama dengan A, lalu X sama dengan A, lalu terhadap garis Y sama dengan X, lalu terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sebetulnya kita tidak harus menggunakan matriks transformasi, tetapi pada kesempatan ini Anda dituntut mengetahui penggunaan matriks transformasinya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu mengenai refleksi ini. Bagian yang pertama kita bahas pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu X kita akan notasikan dengan CX seperti ini ya. Dan pencerminan terhadap sumbu Y kita akan menotasikannya dengan CY. Coba kalian perhatikan gambar pada koordinat kartesius ini. Di sini ada sebuah titik A, X, Y. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, ya, maka bayangannya adalah berada di bawah. Tuh, X, negatif Y. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu kalau ditarik garis lurus itu akan berpotongan dengan sumbu X. Potongan siku-siku ya di sini, siku-siku. Dan ternyata absisnya tetap kan, X absisnya. Yang berubah itu adalah Y, ordinatnya. Dia berubah menjadi negatif Y. Maka bayangannya adalah X, negatif Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka ordinatnya yang tetap, ya, bayangannya berada di sini. Ordinatnya tetap yaitu Y, tapi absisnya berubah
berlawanan, X menjadi negatif X. Maka bayangannya adalah negatif X, Y. Jadi untuk mengingat bagaimana pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, bisa Anda ungkap saja dengan menggambarkan koordinat kartesius dan buatkan sebuah titik, lalu tarik ke bawah, maka bagaimana koordinat titik bayangannya, yaitu X, negatif Y, lalu tarik ke kiri, yaitu ke berpotongan dengan sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Jangan lupa bahwa jarak suatu titik dengan sumbu cermin itu sama dengan jarak bayangannya atau titik bayangannya dengan sumbu cermin tersebut. Nah, dari sini kita akan menyatakan dalam notasi pemetaan. Jadi notasi pemetaannya adalah ditulis seperti ini. P, X, Y. Nah, kalau ini adalah A ya, berarti kita tulis dalam A bisa ya, ini bisa ditulis dengan A boleh karena titiknya A atau ya, atau karena di sininya adalah pakai P ya, kita pakai P saja ya. Ya, ini P, X, Y dipetakan, dicerminkan terhadap sumbu X, notasinya seperti ini. Bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Kita sudah mempunyai rumus tadi di atas, yaitu bayangannya yang ini, X, negatif Y. Ini bayangannya. Ini kita bisa menghafalkannya ini, ya. Kalau tidak hafal, ungkap dengan koordinat kartesius. Kemudian kita bisa menyatakan dalam persamaan matrik. Nah, bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Kita tulis seperti ini, ya. X aksen, Y aksen sama dengan X negatif Y. X aksen, Y aksen itu X negatif Y ini dinyatakan dalam dua variabel X, Y. Berarti X ditambah 0 Y. Ini. Kenapa? Karena ini tidak ada Y kan? Tidak ada Y. Jadi kita menulis X tambah 0 kali Y. Nah, sekarang di sini negatif Y. Berarti negatif Y dan X-nya tidak ada. Berarti 0 kali X kurang Y. Karena di sini X-nya tidak ada. Kalau di sini Y-nya tidak ada. Jadi ditulis 0 Y. Jadilah, kalau kita nyatakan dalam persamaan matrik, maka ini menjadi 1, koefisiennya kita tulis 1, 0, 0, negatif 1. Ya. Di sini XY. Nah, jadi ini perkalian matrik. Baris kali kolom, yaitu 1 kali X ditambah 0 kali Y. Jadi yang ini, yang atas ya. Baris kedua, 0 kali X, lalu negatif 1 kali Y, yang bawah. Kan? Jadilah ini disebut dengan persamaan matrik. Dan ini 0, 1, 0, 0, negatif 1. Nah, yang ini ya, ini disebut dengan matrik transformasi untuk sebuah pencerminan terhadap sumbu X. Atau disingkat saja, ini adalah matrik refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini matrik refleksinya. Ya. Nah, persamaan matrik yang tadi itu ya, kita tuliskan persamaan matrik untuk X aksen, Y aksen, itu ditulis seperti ini. Nah, ini harus hafal ya, bentuknya seperti ini untuk persamaan matrik. Kemudian, jika dicerminkan terhadap sumbu Y sekarang ya. Tadi sudah kita ketahui, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah negatif X, Y. Tadi ya. Nah, yang ini, negatif X, Y. Kalau sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah yang ini. Nah, kita perhatikan lagi, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya seperti ini. Ini adalah sebuah rumus yang bisa diingat, ya, bagaimana bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian kalau kita gunakan persamaan matrik, karena bayangannya negatif X, Y seperti ini tidak ada Y, maka ditulis seperti ini. Negatif X tambah 0 Y. Di sini tidak ada Y. Kalau ini X tidak ada kan, Y-nya tidak ada, maka ditulis 0X
ditambah Y. Nah, tujuannya ini adalah untuk mempermudah kita menentukan matrik refleksi terhadap sumbu Y. Jadi sini negatif 1, lalu 0, 0, 1. Nah, ini adalah matrik refleksi terhadap sumbu Y. Jadi persamaan matriknya ditulis seperti ini. Ya, jadi digunakan matrik refleksi. Nah, untuk yang lebih jelasnya kita beri contoh saja. Seperti ini, tentukan bayangan titik P 3,-2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita ambil ini rumusnya. Kalau kita gunakan rumus dengan notasi pemetaan seperti ini, yaitu kalau titik X, Y, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Sekarang kalau titiknya itu adalah 3,-2, seperti soal ini, maka bayangannya bagaimana? Kita ikuti rumus ini saja. Itu kalau di sini X, maka ini X tetap, berarti 3 juga tetap ditulis 3. Lalu Y menjadi negatif Y. Nah, maka di sini menjadi negatif, dari sini negatif, ya. Y-nya berapa? Ya, ini Y-nya negatif 2. Jadi negatif 2. Jadi bayangannya adalah 3,2. Nah, ini adalah bayangan dari pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau menggunakan matrik refleksi terhadap sumbu X, kita ingat rumusnya, yaitu matrik refleksinya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Di mana titik yang akan direfleksikan adalah titiknya ini, 3, negatif 2. Ini titiknya ya, dari soal ini ya, 3, negatif 2. Menggunakan matriknya adalah, nah ini rumusnya ya, matrik refleksinya yang ini kita gunakan. Nah, kemudian kita selesaikan, nah ini kita selesaikan dengan cara mengalihkan baris kali kolom. Berarti 1 kali 3 adalah 3, 0 kali negatif 2 adalah 0. Jadi tulis 3, dijumlahkan ya. 1 kali 3, 3 ditambah 0 kali negatif 2, berarti 3. Lalu baris berikutnya, 0 kali 3 adalah 0, negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Jadi ini adalah 2 di sini ya. Jadi bayangannya adalah 3,2, sama seperti ini ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang B adalah dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita tahu rumusnya yaitu menjadi negatif X, Y. Ya, ini rumusnya. Jadi titik P, X, Y, bayangannya negatif X, Y. Dari mana? Ya, ingat dari atas, dari sini tadi ya. Nah, ini bayangannya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, kita selesaikan lagi yang tadi. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Maka kalau titiknya adalah 3, negatif 2, X menjadi negatif X. Maka kalau di sini 3 menjadi negatif 3. Nah, kalau di sininya Y tetap ya, Y-nya. Berarti negatif 2 tetap negatif 2. Jadi negatif 3, negatif 2. Nah, sekarang kita menggunakan matrik refleksi ya. Matrik refleksinya ini berbeda ya. Di sini negatif 1, 0, 0, 1. Jangan tertukar. Kalau matrik refleksinya untuk sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y ini 1, 0, 0, 1. Sedangkan yang ini adalah matrik transformasi untuk refleksi terhadap sumbu Y. Ya, 1, 0, 0, negatif 1. Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara mengalihkan dengan titik asal. Ini 3, negatif 2 ya. Kalikan saja. Negatif 1, 0, baris kali kolom. Negatif 1 kali 3 ditambah 0 kali negatif 2. Jadi negatif 3 ditambah 0. Di sini 3. Baris kali kolom. 0 kali 3, 0. 1 kali negatif 2, negatif 2. Jumlahkan
jadi negatif 2. Nah, jadi bayangannya adalah seperti ini. Ya, kemudian kita bahas lagi pencerminan terhadap garis X sama dengan A dan garis Y sama dengan B. Nah, pencerminan terhadap garis X sama dengan A, kita akan menotasikannya dengan C sama X sama dengan A. C ini sebagai singkatan dari cermin, ya, pencerminan. Dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, kita notasikan dengan C, Y sama dengan B. Ya, seperti ini. Itu tergantung kita mau menotasikan dengan misalkan refleksi dengan R, boleh-boleh saja. Tapi kita membuat suatu keterangan bahwa R sebagai pengganti refleksi, gitu ya. Kalau di sini kita gunakan C saja sebagai pengganti dengan cermin, karena nanti R-nya akan kita gunakan sebagai rotasi, ya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik P, X, Y. Kita akan mencerminkannya terhadap garis X sama dengan A. Ini garis X sama dengan A, karena pada sumbu X di sini A, ya, ini A. Maka ini garis X sama dengan A. Kalau kita cerminkan terhadap garis ini, maka bayangannya adalah di P aksen di situ, ya. Nah, di mana jaraknya selalu sama. P terhadap titik potong dengan sumbu cermin ini, yaitu misalkan di T, yaitu A, Y, ya di sini Y kan, ya, karena di sini X, Y, berarti di sini koordinatnya adalah A, Y, titik potong dengan sumbu cermin. Kalau kita tarik garis dari P, tegak lurus, dan bayangannya di sini, di P aksen. Ini jaraknya sama, ya. T, P aksen, dengan TP, itu jaraknya sama. Nah, kita akan mencari bagaimana koordinat titik P aksen ini. Nah, kita ketahui bahwa titik T itu berada di tengah-tengah titik P dan P aksen. Maka untuk mendapatkan titik T ini, kita cari dengan rumus P ditambah P aksen dibagi 2. Maka diperoleh tengah-tengahnya di sini. Jadi diperoleh seperti ini, T sama dengan P ditambah P aksen dibagi 2. Karena di sininya adalah di tengah-tengahnya, gitu ya. Nah, kemudian T itu adalah A, Y. Karena di sini garisnya X sama dengan A, ya, berarti A, di sininya Y, jadi A, Y. Kemudian titik P-nya adalah X, Y. Ini P-nya, ya, X, Y. Lalu ditambah P aksen dibagi 2. Ya, T ini, bagi 2. Kalau kita selesaikan lagi, maka ini kalikan, kali silang, 2 kali A, ini ya, 2 kali Y, berarti 2Y. Maka ini menjadi 2A, 2Y. Di ruas kanannya adalah X, Y, ya, ditambah P aksen. Maka untuk mendapatkan P aksen, berarti X, Y ini pindah ruas ke kiri. Kalau kita pindah ruas ke kiri, maka menjadilah 2A dikurangi X, tulis ini. Jadi P aksen sama dengan 2A dikurangi X. X-nya pindah ke kiri, jadi 2A dikurangi X. Sini. Lalu Y-nya 2Y dikurangi Y. Ya, Y-nya pindah ke kiri, jadi 2Y kurangi Y adalah tetap jadi Y, ya. 2Y kurangi Y adalah Y. Sini. Maka koordinat bayangannya adalah 2A dikurangi X, Y. Jadi, kalau ada sebuah titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, bayangannya adalah 2A dikurangi X. Nah, 2A kurangi X, Y, karena Y-nya tetap. Jadi yang berubah adalah X, ya, X yang berubah. Nah, kemudian kalau kita gunakan matrik
refleksi terhadap garis X sama dengan A, maka kita harus membentuk seperti ini dalam bentuk lengkap, di mana bayangannya adalah 2A dikurangi X. Berarti di sini ya, aksennya adalah 2A dikurangi X. Lalu, koma Y, berarti ya aksennya adalah Y. Kita susun lengkap. Di sini ada perbedaan. Di sini ada bilangan tetap, konstanta, 2A. Maka kalau disusun menjadi negatif X, ya, Y-nya nggak ada, maka ditulis 0Y. Negatif X ditambah 0Y ditambah 2A. Jadi ada 2A nih, konstanta 2A. Kemudian di sini nggak ada X, nggak ada konstanta. Ya, jadi konstantanya ini dianggap 0. Jadi X-nya nggak ada, maka ditulis 0X. Lalu Y tambah 0 ya di sini. Maka kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk persamaan matrik, maka matrik koefisien dipisahkan dengan konstanta. Negatif 1, 0, 0, 1. Ya, di sini koefisiennya dipisah. Lalu kalikan dengan X, Y. Dan konstanta di sini terpisah. Ditambah 2A, 0. Yang ini ya, konstanta. Maka kalau kita kalikan, ini baris kali kolom, maka diperoleh kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Nah, ini persamaan matriknya untuk refleksi terhadap garis X sama dengan A. Negatif 1, 0, 0, 1, X ya. Nah, baru dengan ini, 2A, 0. Gitu ya, ditambah 2, 0. Nah, kalau seandainya Anda lupa dengan persamaan matriknya, bisa kita gunakan rumus ini saja ya, menggunakan rumus. Nah, kemudian dengan cara yang sama diperolehlah titik P X, Y jika diterminkan terhadap Y sama dengan B, yaitu bayangannya jadi terbalik. X, 2B dikurangi Y. Jadi yang berubah itu adalah di ordinat, di Y ya. Tadinya Y sama dengan B, ya, kan cerminnya adalah Y sama dengan B, maka bayangannya menjadi 2B dikurangi Y. Jadi X-nya tetap. Beda dengan dicerminkan terhadap sumu X tadi, cerminan terhadap X sama dengan A. Ya. Jadi yang berubah adalah di absis, yaitu 2A, ya ini dikurangi X. Ya, di absis yang berubahnya. Jadi Y-nya tetap. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya untuk mengingat rumus ini. Kemudian, kalau kita menggunakan persamaan matrik, X aksen itu adalah X. Y aksen adalah 2B dikurangi Y. Maka kalau kita susun lengkap, ada variabel X, ada variabel Y, dan ada konstanta. Di mana ini Y tidak ada, jadi 0Y. Konstantanya di sini adalah tidak ada, berarti 0. Kita tulis. Kalau ini Y ada negatif Y, X-nya nggak ada di sini ya. Jadi kita tulis 0X. Konstantanya 2B. 2B. Tapi harus tersusun X, Y, ya, lalu konstanta. Nah, ini materi koefisiennya di sini. 1, 0, 0, negatif 1. Kita tuliskan di sini. Lalu variabelnya di sini, X, Y. Dan konstantanya di sini, ya, yang ini. Maka diperolehlah persamaan matrik untuk pencerminan tersebut. Ini, ya. Nah, supaya lebih jelas kita beri contoh saja. Nah, ini contohnya. Tentukan bayangan titik P 3, negatif 2. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan A, ya, itu rumusnya seperti ini. Itu bayangannya 2A dikurangi X. Jangan salah, absisnya yang berubah. Jadi kalau titiknya adalah 3, negatif 2, dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4, maka bayangannya adalah 2 kali negatif 4, rumusnya ini ya, 2 kali negatif 4
dikurangi 3. Itu karena dari sini 2A dikurangi X. Ya. Jadi, sini 2 kali negatif 4 kurangi 3. Nah, sedangkan di ordinatnya ini tetap ya, negatif 2 di sininya tetap tidak berubah. Kalau diselesaikan, 2 kali negatif 2 adalah negatif 8, dikurangi 3 adalah negatif 11. Maka bayangannya adalah P aksen negatif 11, negatif 2. Lalu dengan menggunakan persamaan matrik, nah ini harus diingat ya, harus hafal ini rumusnya. Nah, jadi tinggal mengganti X-nya. X-nya adalah 3, negatif 2. Lalu di sini adalah X sama dengan A. Ini ya, X sama dengan A. Berarti A-nya adalah negatif 4. Ini, yang ini ya, negatif 4. Berarti 2 kali negatif 4. Nah, lalu kita kalikan, ya, baris kali kolom. Berarti ini negatif 3. Lalu ditambah ini negatif 8. Jadi negatif 11. Ini baris kali kolom. 0 kali 3. 1 kali negatif 2. Jumlahkan negatif 2. Lalu tambah dengan 0, maka negatif 2. Nah, itu bayangannya, gitu ya. Nah, kemudian bayangan titik tadi, P3, negatif 2, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif, yang barusan ya. Sekarang yang B ya. Yang B, karena Px, Y adalah kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangannya adalah yang berubah di ordinat, jangan salah. Di ordinat ya. Di Y ini. Jadi 2B dikurang Y. Kalau yang tadi, kalau di sininya X sama dengan A, maka berubah di sini. Yaitu 2A dikurangi X. Gitu ya. Tertukar ya. Nah, kalau kita cerminkan titik P3, negatif 2 terhadap garis Y sama dengan 4, berarti bayangannya yang ingat di sini perubahannya. Di ordinat 2 kali 4 dikurangi negatif 2. Nah, ini kurang, ini kan rumus ya. Yang ini kurang rumus di sini ya. Rumus. Jadi 2 kali 4 dikurangi negatif 2. Nah, jadi bayangannya adalah 3,8 kurang negatif 2. Jadi 8 tambah 2, 10 ya. Jadi 3,10. Nah, kalau kita gunakan persamaan matrik, ini harus ingat saja ya persamaan matriknya. XY-nya ini diganti dengan 3, negatif 2. Dan B-nya adalah diganti oleh 4. Ini 4 ya. Jadi 2 kali 4. Kita kalikan saja baris kali kolom gitu ya. Itu 1 kali 3, 3. 0 kali negatif 2, 0. Jadi 3, lalu ditambah dengan ini 0, jadi 3. Ini baris kali kolom. 0 kali 3, 0. Negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Ditambah ini 8. Ya. Jadi 10. Nah, itu bayangannya ya. Jadi bayangan titik P 3, negatif 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4 adalah P aksen 3,10. Nah, kita lanjutkan lagi dengan pencerminan terhadap titik A, yaitu A, B. Jadi ini pencerminan terhadap suatu titik. Jadi cerminnya berbentuk titik ya. Kalau tadi adalah garis ya, ada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan B, garis X sama dengan A. Nah, sekarang di sini berbentuk titik. Ilustrasinya pada pertemuan yang lalu sudah Bapak berikan gambarannya bagaimana pencerminan terhadap suatu titik. Nah, misalkan di sini ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, bayangannya adalah P aksen. Kita tahu cermin ini, A, B ini berada di tengah-tengah, ya, P dengan P aksen. Maka seperti yang di atas, maka titik A adalah P ditambah P aksen dibagi 2.
karena ini berada di tengah-tengah. P tambah P aksen dibagi 2. Kemudian kita tuliskan titik koordinatnya A, B. Berarti A ini adalah A, B ya. Kemudian P-nya adalah X, Y. X, Y. Maka kalau kita kalikan, kali silang, ini menjadi 2A. Ini menjadi 2B ya. 2B. Lalu ini X, Y tambah P aksen. Gitu ya. Nah, maka P aksen adalah tinggal pindahkan saja ini ke kiri. Jadi 2A dikurangi X, lalu 2B dikurangi Y. Jadi P aksen sebagai bayangan dari titik P tadi, maka ini adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, kalau kita perhatikan untuk mengingatnya, kalau terhadap pencerminan terhadap garis X sama dengan A adalah 2A kurangi X saja. Di sini Y ya, seperti ini tadi. Nah, kita ingat. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu terhadap garis Y sama dengan B. Berubah di sini, 2B dikurangi Y. Sedangkan di sini, yang berubah adalah di X. 2A dikurangi X. Sedangkan di titik pencerminan terhadap suatu titik, ternyata dua-duanya. 2A dikurangi X dan 2B dikurangi Y. Nah, jadi kalau pencerminan terhadap suatu titik, maka akan mengalami perubahan di absis dan ordinat. Itu cukup menulis 2A dikurangi X, lalu ordinatnya 2B dikurangi Y, gitu ya, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Kalau kita gunakan persamaan matrik, maka kita susun goyangannya adalah X aksen 2A dikurangi X, lalu Y aksen adalah 2B dikurangi Y. Nah, kita susun. Di sini tidak ada Y, kan? Maka negatif X ditambah 0Y. Ini, negatif X tambah 0Y ditambah 2A. Kita susun konstanta di sebelah kanan. Lalu ini tidak ada X. Maka kalau tidak ada X, ditulis 0X dikurangi Y ditambah 2B. Gitu ya. Jadi disusun ya, X, Y, dan konstanta. Kemudian di sini sebagai materi koefisiennya kita tuliskan di sini negatif 1, 0, 0, negatif 1. X, Y ditambah 2A, 2B. Dan ini menggunakan persamaan matrik ya. Untuk lebih jelas kita berikan contohnya. Nah, tentukan bayangan titik P 3, negatif 2 jika dicerminkan terhadap titik A 5, negatif 3. Jangan lupa rumusnya, dua-duanya berubah. 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Jadi kalau di sininya adalah 3, negatif 2, lalu dicerminkan terhadap titik. Nah, notasi begini, C, 5, negatif 3, maka bayangannya adalah 2 kali 5. Nah, ini rumus 2 kali 5 kurangi 3. Nah, gitu ya. Lalu untuk Y-nya, 2 kali negatif 3 kurangi negatif 2. Ini rumus ini 2, ini rumus yang ini. Ya, ini rumus 2 ini. Lalu ada kurangi. Nah, ini dikurangi 3. Dikurangi negatif 2. Nah, ini rumus. Jadilah ini 7. Lalu ini negatif 6 ditambah 2, negatif 4. Jadi bayangannya adalah 7, negatif 4. Nah, ini adalah rumus untuk persamaan matriknya. Jadi kita silakan masukkan saja di sini. X-nya 3, Y-nya negatif 2. Lalu A-nya berapa? 5. Lalu B-nya adalah negatif 3 dari sini. Ini A-nya 5 ya. Ini B-nya negatif 3. Nih, dimasukkan di sini. Lalu X-nya adalah titik asal 3, negatif 2. 3, negatif 2. Nah, baru kita hitung saja, kalikan ini ya. Ini dikalikan, baris kali kolom. Negatif 3 tambah 0, tambah 10. Ini 10 kan, jadi 7. Baris kali kolom ya. 0 kali 3, 0.
Negatif 1 kali negatif 2, 2. Ditambah negatif 6, ya, negatif 4. Itu menggunakan persamaan matrik. Baiklah, kita lanjutkan sekarang dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Notasinya kita akan tuliskan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita notasikan dengan C, Y sama dengan X. Dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kita tulis di sini C, Y sama dengan negatif X. Nah, perhatikan gambar berikut. Kalau garis Y sama dengan X, itu garisnya adalah di sini. Ya. Kenapa garisnya seperti ini? Kita hubungkan saja titik-titiknya. Y sama dengan X. Kalau Y-nya 0, maka X-nya juga 0 kan? Karena sama dengan. Kalau Y-nya 1, maka X-nya juga 1. Misalkan di sini, 0, ya 0. Kalau X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Jadi titiknya di sini. Kalau X-nya 2, maka Y-nya juga 2. Di sini 2 kan? Nah itu. Dan seterusnya. Lalu kalau kita hubungkan, maka ini adalah garis Y sama dengan X. Bagaimana kalau garis Y sama dengan negatif X? Garisnya dari sini. Dari kuadran 2 ke kuadran 4. Ya, dari sini. Y sama dengan negatif X. Jadi kalau X-nya 0, ya Y-nya juga 0. Karena tidak ada negatif 0 ya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya negatif 1. Kalau X-nya 2, maka Y-nya negatif 2. Maka itu adalah Y sama dengan negatif X. Garisnya dari sini ya. Nah, berbentuk seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mencerminkan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X ini? Misalkan di sini ada sebuah titik P, X, Y. Maka bayangannya adalah di sini. P aksen, X aksen, Y aksen. Kita tahu jaraknya sama ya. Dari P ke sumbu cermin, yaitu garisnya sama dengan X, sama dengan P aksen ke sumbu cermin. Jaraknya sama. Kita ketahui bahwa garis ini itu membagi dua sudut 90 derajat. Ini kan 90 derajat. Kita bagi dua, ini jadi 45 derajat ya. Membagi dua. Nah, kalau kita misalkan di sini ada sudutnya alfa, nah alfa ya, maka besar sudut XOP itu adalah alfa. Itu sama dengan besar sudut YOP aksen. Sama, ini juga alfa. Kenapa bisa sama? Karena kalau di sini ada sebuah busur P aksen, dan ini adalah panjang jari-jarinya ya, ini R ya. Kalau di sini ada sebuah busur P aksen, maka tali busur ini dibagi dua oleh garis Y sama dengan E kan. Tali busur ini dibagi dua. Maka otomatis besar sudutnya ini alfa, maka ini adalah 45 derajat dikurangi alfa, karena di sini 45 derajat sini ya. Nah, ini juga akan sama alfa. Ini juga 45 derajat dikurangi alfa ya. Nah, jadi kalau sudut XOP itu adalah alfa, maka sudut YOP aksen juga adalah alfa. Jadi di sini sama sudutnya ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan bentuk seperti ini. Kita ketahui bahwa garis OP itu sama dengan OP aksen. Tadi sudah ya, OP itu sama dengan OP aksen. Ini adalah R ya. Lalu sudut XOP sama dengan YOP aksen. Tadi ya sudah, ini alfa. Kemudian sudut XOP aksen itu adalah 90 derajat dikurangi alfa. Nah, dari mana itu? XOP aksen. Nah, berarti
Dari sini ke sini adalah 90 kan, 90 derajat. Kalau kita mundur, maka dikurangi alfa. 90 derajat kurangi alfa, dia mundur. Maka inilah besar sudutnya, yaitu 90 dikurangi alfa. Jadi XO P aksen itu adalah 90 derajat kurang alfa, gitu ya. Nah, itu adalah sudut XO P aksen. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga XOP. Dengan menggunakan perbandingan segitiga siku-siku, Anda sudah belajar kelas 10 dan juga dengan matematika peminatan di matematika peminatan ya. Kita tahu bahwa cos alfa itu adalah perbandingan sisi yang mengapit dengan sisi miring. Itu adalah cos alfa. Itu X per R, ya kan? Cos alfa adalah X per R. Maka X adalah cos R cos alfa. Itu sudah tahu ya, itu ya. Jadi X adalah R cos alfa. Ini ya, ini X. Anda sudah tahu pastinya dengan sangat menguasainya dengan dengan matematika peminatan. Kemudian untuk sin alfa apa? Perbandingan sisi di hadapan ya, dengan sisi miring, yaitu apa nih? Y per R, karena ini Y ya, ini titiknya Y, koma Y kan. Jadi ini Y, di sini Y ya, Y. Jadi Y per R itu adalah sin alfa. Maka Y adalah R sin alfa. Nah ini, jadi Y adalah R sin alfa. Nah, sekarang kita akan perhatikan dengan P aksen. X, O, P aksen. Nah, sekarang kita lihat segitiga X aksen, O, P aksen. Segitiga siku-sikunya ya. Nah, kalau cos alfa itu apa? Maksud saya, sudutnya adalah ini 90 derajat dikurangi alfa kan? X aksen, O, P aksen itu 90 derajat dikurangi alfa yang tadi ya. Nah, maka cos 90 derajat dikurangi alfa ini, dari sini ke sini ya, itu adalah perbandingan sisi yang mengapit, yaitu X aksen per R. Jadi X aksen per R itu adalah cos 90 derajat kurangi alfa. Maka X aksen adalah R cos 90 derajat dikurangi alfa. Ya. Nah, kita tahu dalam rumus sudut berelasi yang sudah Anda pelajari di kelas 10, bagaimana rumus cos 90 derajat dikurangi alfa? Cos 90 derajat dikurangi alfa itu adalah sama dengan sin alfa. Kita tahu ya, kalau kita menggunakan sudut 90 maka namanya berubah. Cos menjadi sin. Kalau 270 juga, maka namanya berubah. Cos jadi sin jadi cos, tangen jadi kotangen, sekan jadi kosekan, dan seterusnya ya. Kecuali kalau di sininya menggunakan 180 derajat, 360 derajat, namanya tetap ya. Namanya tetap. Lalu tandanya ada yang negatif, ada yang positif ya kan. Tergantung kuadran. Jadi ini kuadran berapa? Karena ini kuadran 1, maka cos itu positif, maka di sini jadi positif ya, sin alfa. Nah, maka R sin alfa itu ternyata adalah Y yang ini. Ya kan? Jadi X aksen itu sama dengan Y. Nah, gitu ya. Bayangannya itu sama dengan Y untuk X aksen. Nah, sekarang dengan sinus. Kita kembali ke sini. X aksen, O, P aksen. Kalau sinus sudutnya adalah tadi 90 derajat dikurangi alfa,
maka sinus 90 derajat dikurangi alfa, ini sudutnya. Di hadapan adalah Y aksen, miringnya adalah R. Jadi Y aksen per R, ya. Nah, karena ini panjangnya Y aksen, ya. Kalau yang ini tadi kan Y, nih, titiknya. Yang ini, Y aksen per R, itu adalah sin 90 derajat kurangi alfa. Nah, maka Y aksen itu sama dengan ini. Y aksen sama dengan R kali sin 90 derajat kurang alfa, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sin 90 derajat kurang alfa itu adalah cos alfa. Pakai rumus sudut berelasi yang tadi ya. Itu cos alfa. Jadilah Y aksen itu sama dengan X. Karena R cos alfa itu adalah X. Kita kembali ke sini. Ya, X. Jadilah bayangan titik X, Y ini, ya, X, Y ini, bayangannya adalah di sini, X aksen, Y aksen, itu ditukar, jadi Y, X. Nah, ini tuh adalah Y, X. Ditukar, X, Y menjadi Y, X. Nah, jadi kita bisa juga mengingat seperti ini. Kalau di sininya adalah X, Y, maka jarak ini adalah X, maka dia berubah di sini. X-nya itu jadi ke sini. Nah, ini kan X nih. Ini coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini tuh X. Jarak ini dari sini ke sini, ini X. Jadi Y aksen itu sama dengan X. Jadi di sini X. Nah, sekarang kita lihat Y-nya. Y-nya kan ini. Ini Y nih. Ya, untuk titik ini Y. Nah, Y ini ternyata sama dengan jarak dari sini ke sini. Ini 2 kan? 1, 2. Ini 1, 2. Jadi X aksennya itu sama dengan Y. Nah, jadilah untuk X aksen ini Y. Jadi Y, X. Jadi kita bisa menganalisa seperti itu ya. Jadi ditukar, terbalik. Bisa juga kita menganalisanya dari sini. Ini adalah sumbu cerminnya Y sama dengan X. Berarti bayangannya untuk Y, ini Y kan? Y-nya itu ordinat, maksudnya kalau di sini ya. Nah, ini ordinat. Nah, jadi Y aksennya itu sama dengan X. Nah, jadi Y sama dengan X, ya kan? Berarti di sini ordinatnya itu sama dengan X. Berarti di sini absisnya sama dengan X. Jadi sini lihat, Y sama dengan X. Berarti ordinatnya adalah X, absisnya adalah Y. Ya, gitu ya. Kita lihat contohnya saja ya. Atau kita gunakan matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita perhatikan di sini. Tadi bayangannya adalah terbalik ya. X aksennya menjadi Y aksennya menjadi X. Maka di sini tidak ada X, maka ditulis 0X tambah Y. Di sini tidak ada Y, maka ditulis X tambah 0Y. Maka ini adalah matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X. 0, 1, 1, 0. Nah, ini matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, nih. Jadi, kalau dinyatakan dalam persamaan matrik, seperti ini. Nah, dari pencerminan tadi terhadap Y sama dengan X, maka kita mendapatkan juga hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Caranya sama seperti yang tadi, itu diperoleh bayangannya itu adalah negatif Y, negatif X. Jadi, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya ini tertukar dan menjadi lawannya. Yaitu kalau ini X, Y, maka di sini negatif Y, negatif X. Kalau yang tadi itu hanya ditukar saja. Ya, jadi hanya ditukar saja. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, ditukar saja. Kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X,
selain ditukar juga menjadi lawannya, negatif Y, negatif X. Nah, persamaan matriknya yaitu di sini tidak ada X, maka tulislah 0X. 0X dikurangi Y. Yang ini tidak ada Y kan? Nah, tidak ada Y. Maka di sini jadi negatif X tambah 0Y, karena Y-nya nggak ada. Maka matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X itu adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Ini ya. Jadi persamaan matrik yang sesuai untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah ini ya. Nah, saya beri contoh saja. Nah, seperti ini contoh 4. Tentukan bayangan titik P 3, negatif 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita ingat ini ditukar. Berarti kalau ada titik 3, negatif 2, cerminkan terhadap Y sama dengan X, tinggal dibalik. Negatif 2, 3. Oh, dibalik saja. Negatif 2 jadi absis, 3 jadi ordinat. Ya, ditukar. Dengan persamaan matrik, nah ini diingat matrik refleksinya. Yang ini 0, 1, 1, 0. Kalikan dengan titik 3, negatif 2. Sini. Kita kalikan, maka diperoleh bayangannya adalah ini. Jadi, bayangan titik 3, negatif 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah ini bayangannya. Kemudian, bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Nah, kita ingat bayangannya itu dibalik dan lawannya negatif Y, negatif X. Ya, ini diingat rumusnya. Ya. Kemudian kalau di sininya adalah 3, negatif 2, maka dibalik negatif 2 lalu 3 tapi ada lawannya dikurangi negatif 2 ya. Lalu dikurangi 3. Negatif 2, negatif 3 ya, gitu ya. Jangan salah. Maka bayangannya adalah 2, negatif 3. Nah, ini terhadap Y sama dengan negatif X. Dengan persamaan matrik kita harus ingat ini matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tinggal kalikan dengan titiknya. Titiknya adalah ini ya. Hasilnya adalah 2, negatif 3. Nah, jadi bayangan titik P 3, negatif 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah 2, negatif 3. Nah, contoh yang kelima. Nah, ini tentukan bayangan kurva jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau ini umum ya, untuk umum. Kalau tadi khusus ya, masing-masing untuk pencerminan, sekarang ini untuk umum. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kita misalkan titik A, X, Y pada kurva. Nah, maka bayangan titik A oleh refleksi terhadap sumbu Y, ini sudah diberi contoh pada translasi pada pertemuan yang lalu, yaitu kita memisahkan sebuah titik pada kurva dulu, lalu kita transformasikan. Nah, transformasinya ada pencerminan, ada translasi yang sudah kita bahas. Nanti ke depan bisa di sininya itu adalah dilatasi, bisa rotasi. Jadi soal ini bisa diubah, bisa rotasi di sininya ya, bisa dilatasi, bisa translasi. Jadi yang jadi permasalahan kalian harus mengubah di sini. Yaitu kalau di sini cermin, maka di sini gunakan pencerminan yaitu terhadap sumbu Y. Yaitu kita ingat bayangannya adalah ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, atau dengan menggunakan matrik refleksi terhadap sumbu Y, ini matrik refleksinya itu sama, hasilnya adalah negatif X, Y, dikalikan ya, negatif X, Y. Maaf, kalau apa namanya
refleksi terhadap sumbu Y itu kan negatif X, koma Y, berarti di sininya negatif. Nah, ini negatif ya. Nah, berarti di sini adalah yang positif. Nah, ini salah itunya apa namanya? Matrik refleksinya. Nah, kalau kita kalikan matrik ini baris kali kolom itu negatif X 0Y, berarti ini negatif X kan. Lalu baris kali kolom, berarti ini X 0 ya, 1 kali Y. Nah, ini bayangan jika dicerminkan terhadap semu Y, ya. Sebuah titik dulu. Nah, nanti kita akan memperoleh bahwa X aksen ini itu adalah negatif X. X aksennya itu adalah negatif X. Lalu Y aksennya adalah Y. Nah, setelah itu kita cari X. X berarti ini adalah negatif X aksen. Dan Y berarti Y aksen ya. Dan nanti ini kita substitusi. X-nya itu negatif X aksen, negatifnya pindah ya. Atau X aksen dibagi negatif 1, ini negatif 1. Substitusi ke kurva. Nah, jadi setelah mendapatkan ini, kita substitusi. Y-nya apa? Y-nya adalah Y aksen. Nah, masukkan di sini. X-nya apa? X-nya adalah negatif X aksen. Masukkan sini. Lalu ini juga X. Jadi negatif X aksen. Nah, gitu. Jadilah Y aksen sama dengan 2 kali negatif X aksen kuadrat. Negatif kuadrat itu adalah positif. Jadilah X aksen kuadrat. Ini jadi positif. Jadi 2X aksen kuadrat. Dan ini negatif kali negatif positif. Jadi 4X aksen ditambah 2 ya. Nah, aksennya ini kita hilangkan. Aksennya hilangkan, maka ditulis Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Nah, jadi ini ya. Nah, inilah bayangannya. Jadi kalau kita tuliskan, kita gambarkan dalam bentuk secara geometri pada koordinat kartesius seperti ini. Ini adalah kurva semula, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2 ya, kalau sepanjang yang ini. Soalnya kan, Y sama dengan 2X kuadrat kurangi 4X tambah 2. Nah, yang ini kurvanya. Kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y, ini kan sumbu Y ya, sumbu Y. Maka kita lihat puncaknya itu, dia refleksikan, dicerminkan ke sini, jaraknya sama. Maka puncaknya jadi di sini. Ya, puncaknya jadi di sini. Kalau titik ini ya tetap ya, karena dicermin dia. Maka bayangannya adalah menjadi di sini. Nah, persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 2. Yang ini ya, sebenarnya. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X ditambah 2. Gitu ya. Nah, Bapak kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangannya, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.